Guys, aku tadi baru dengar artikel ini. Ada pengacara yang divonis 8 tahun penjara loh. Lah, pengacara juga bisa kena penjara ya? Kok bisa? Bukannya pengacara itu kebal hukum? Setahu aku nih, pengacara itu memang ada hak imunitas atau kekebalan hukum. Nah, itu tuh dipakai untuk kepentingan kliennya di dalam ataupun di luar persidangan. Nah, tapi kalau misalkan pengacara itu melakukan hal tindak pidana, hak imunitas itu tidak berlaku. Bener guys. Sebenarnya siapa yang melakukan tindak pidana itu harus diproses secara hukum yang berlaku. Mau sudah sesuai dengan azas kesamaan di depan hukum. Jadi inilah yang jadi tolak ukur setiap warga atau masyarakat Indonesia itu memiliki perlindungan dan keadilan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali, termasuklah pengacara. Berarti hak imunitas atau kebal hukum itu ada batasan lingkupannya ya? Iya, karena setahu aku ya, advokat itu punya etika profesi yang mana berisi hal-hal APB yang harus dilakukan dan larangan APB yang harus dihindari dalam pendampingan klien. Iya sih, benar itu. Tapi untuk masalah hak imunitas atau kekebalan sih itu aku tidak tahunya, tidak pahamnya. Nah guys, daripada kita pening, ini kita tanya BK advokatnya langsung. Assalamualaikum. Nah, jadi cak mana Pak Wong? Kami nak tanya, benar nggak kalau advokat itu katanya kebal hukum? Kata siapa? Jadi advokat itu mempunyai hak imunitas. Itu sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang dimana sepanjang advokat itu bebas dan mandiri menjalankan tugas profesinya menangani klien sesuai dengan surat kuasa, maka itu tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata. Itu yang benar. Nah, sepanjang dia menjalankan tugas sesuai dengan aturan undang-undang advokat. Yang kedua, apa sih larangan advokat itu ya? Advokat tidak boleh gimana gitu yang melanggar aturan undang-undang. Nah, contohnya ada advokat yang kenapa sering advokat yang masuk contohnya di KPK atau di kepolisian atau di kejaksaan, yang mana itu dipenjara atau dijadikan tersangka dikarenakan itu di luar daripada kewenangannya menjalankan tugas advokatnya. Contohnya mereka menghalang-halangi dalam hal penyidikan di KPK, kepolisian maupun di kejaksaan, membuat keterangan palsu, membuat surat sakit yang palsu, atau membuat surat yang tidak ada diada-adain, atau membuat klien kita berbohong, biar dia tidak diperiksa atau tidak dapat dipidana begitu. Nah, ini sepanjang advokat itu menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 2003, itu tidak dapat dihukum. Ya, kita punya kode etik, ya. Kita punya undang-undang sendiri. Kalaupun kita ada permasalahan itu sesuai dengan undang-undang, artinya dia akan disidang dari kita sendiri, dari Dewan Kehormatan daripada organisasi kita. Nah, contohnya di advokat gitu, ada semuanya itu. Nah, sepanjang dia menjalankan kuasanya. Kalaupun ada itu advokat tersangkut pidana, itu karena pribadinya itu di luar daripada kuasa. Makanya kita sebagai advokat tidak boleh menjanjikan, ya. Saya pesankan, tidak boleh menjanjikan suatu perkara kepada klien bahwa perkara ini akan menang. Ya. Itu tidak boleh. Nah, itu yang akan dituntut itu. Klien akan menuntut kita. Itu bisa dituntut baik pidana maupun perdata ataupun kode etik. Nah, tolong jangan ini kan. Semuanya menjalankan profesi, advokat itu tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata karena kita diatur oleh undang-undang, ya. Advokat itu bebas dan mandiri, profesional dalam menjalankan tugasnya. Sekarang aku baru tahu kenapa pengacara yang diberita tadi masuk penjara. Kasih Pak Wong penjelasannya. Sama-sama, semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Jadi, kalau kita punya permasalahan hukum, juga harus selektif dalam pemilihan PH ya. Nah, benarnya itu. Jadi sebagai bahan pertimbangan kita, kalau misalkan kita memilih penasihat hukum itu harus profesional dan religius. Nah, benernya guys, aku punya rekomendasi tim penasehat hukum yang profesional dan religius, yaitu Kantor Advokat Suwito Winoto SH dan Lengkap.
atau LBH Pondok Nusantara. Alamatnya di sini. Nah, buat kawan-kawan yang pengen konsultasi bisa hubungi nomor yang ada di sini. Cak mana guys bincang hukum kali ini? Akor kan? Sampai ketemu di bincang hukum selanjutnya. Selalu melek hukum dan salam keadilan. Dah.